Bab 766. Setelah dia selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya ketakutan dan menempelkannya ke tanah. Jika si pembunuh melampiaskan amarahnya padanya, itu akan berakhir. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh taman tampak sunyi senyap. Dengan suara, bom kursi rotan di bawah kiler hancur di tempat. Tidak hanya itu, retakan muncul di tanah, dan semua bunga dan tanaman yang baru saja disiram dengan hati-hati semuanya hancur. Dia tidak pernah begitu marah selama bertahun-tahun. Karena dia telah menjadi raja di tanah pembunuhan begitu lama, tidak ada yang berani menyentuh rakyatnya. Bukan siapa-siapa. Pria tua berjanggut itu menyadari ada yang tidak beres dan melemparkan pedang dingin. Pedang dingin itu ditempatkan langsung di leher pria itu. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Jika kamu berani berbohong, aku akan segera memenggal kepalamu. Pria itu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Beraninya aku berbaring di depan si pembunuh, bahwa Ye Jitian terlalu menakutkan. Dia tidak hanya memiliki sarana untuk mencapai langit, tetapi dia bahkan mengendalikan binatang buas di tempat pembunuhan. 10.000 orang di luar menyerah, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Jika kamu tidak percaya padaku, pelindung bisa keluar dan menangkap siapapun untuk bertanya. Juga, Ye Jitian ini sama sekali bukan manusia. Seni bela diri, alkimia, dan metode medisnya adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Orang-orang di luar memanggilnya Raja Pembantaian. Jika aku berbohong, langit akan disambar petir. Kata-kata itu jatuh, dan sesosok tubuh jatuh di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa itu adalah pembunuhnya. Pembunuh, tidak hanya itu, Ye Jitian meninggalkanmu sebuah kalimat sebelum pergi. Pembunuh itu sedikit tertarik, dan tiba-tiba tertawa muram. Oh. Apa yang dia tinggalkan? Pria itu ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi dia mengatakan hal yang sama, Dia berkata, tidak peduli siapa orang di balik Killing Land, jika kamu berani menyerangnya lagi. Kata-kata itu jatuh, dan mata si pembunuh tiba-tiba menjadi dingin. Dingin ini telah dingin ke sum-sum tulang. Orang yang berbicara langsung berubah menjadi patung es. Dalam sekejap mata, patung es itu meleleh dan berubah menjadi genangan darah. Mengejutkan. Jika kedua pelindung tua itu bukan karena kekuatan mereka yang dalam, mereka akan terluka parah. Ye Jitian. Haha, ini pertama kalinya seseorang membuatku begitu tertarik. Tiba-tiba si pembunuh tertawa terbahak-bahak. Untuk pertama kalinya, seseorang berani menantang otoritasnya di Killing Lands. Salah satu penjaga berdiri langsung, pembunuh, saya bersedia bertarung dan segera membawa Ye Jitian kembali. Pembunuh itu menggelengkan kepalanya, karena Ye Jitian dapat meninggalkan kata-kata ini. Itu harus membuktikan bahwa kekuatannya tidak buruk, kamu masih jauh dari cukup. Matanya tertuju pada tubuh penjaga lain, kalian berdua pergi bersama, dan bawa 100 pria kuat lainnya untuk mencari di sekitar ladang pembunuhan. Aku hanya punya satu syarat, aku ingin hidup. Aku ingin melihat kekuatan magis semacam apa yang dimiliki Ye Jitian ini. Ya, bunuh Tuhan. Kedua penjaga itu mengangguk dengan keras, dan langsung berubah menjadi bayangan yang menghilang di antara langit dan bumi. Setelah mereka berdua pergi, pembunuh datang di antara bunga dan tanaman yang hancur, mengulurkan tangannya untuk mengambil bunga dan tanaman, dan bergumam, Ye Jitian, bangsaku, hanya aku yang bisa membunuh, karena kamu pindah, lalu dari sekarang mulai sekarang, kamu akan hidup dalam mimpi buruk pembunuhku. Akan kutunjukkan siapa Raja Pembantaian. Di luar tempat pembunuhan, di daerah Gunung Yuchang, di sebuah gua tersembunyi. Selusin harimau hitam gila menjaga pinggiran gua. Mendambakan. Raja Macan Hitam duduk dengan mantap di pintu masuk gua, niat membunuh yang menakjubkan. Di dalam gua, Chen Ye akhirnya menghapus wajah Ye Jitian. Dia melihat Duan Huayan yang terluka, dan mengepalkan tinjunya, Tuan, murid saya terlambat, Anda telah menderita. Dia ingin berlutut dengan satu lutut, tetapi dia tidak berharap dihentikan oleh Duan Huayan, Guru, bagaimana Anda bisa berlutut di atas saya? Tanpa Anda, Guru, saya mungkin telah menjadi kerangka sejak lama. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Duan Huayan merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Murid yang paling tak tertahankan dari Sekte Dewa Kedokteran ternyata adalah Ye Jitian, yang ditakuti oleh banyak orang di Kunlun Su. Siapa yang bisa percaya? Dia bahkan mengulurkan tangan lamanya dan ingin menyentuh Chen Ye, tetapi dia masih mengambilnya kembali. Bibirnya bergetar, seolah memikirkan sesuatu, tetapi tiba-tiba berkata, Chen Ye, mulai sekarang, aku bukan lagi tuanmu. Chen Ye terkejut, matanya melebar, Tuan, mengapa ini? Duan Huayan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang, saya tidak memenuhi syarat untuk mengajar Anda sekarang,
karena saya dihancurkan menjadi dantian, saya telah menjadi orang yang lumpuh, meskipun cara medis masih ada, tetapi tidak ada bela diri. Seni, di Kunlun ini di mana seni bela diri dihormati Su, bagaimana saya bisa hidup? Belum lagi mengajari Anda. Juga, Sekte Dewa Medis dalam penurunan total. Saya tidak dapat memprediksi pencapaian masa depan Anda. Panggung Anda jelas tidak hanya di sini. Resume yang tak tertahankan dari Sekte Dewa Medis akan berdampak pada Anda di masa depan. Chen Ye, dengan bakatmu saat ini, cukup untuk bergabung dengan sekte manapun. Dengarkan guru, tinggalkan pintu Dewa Pengobatan, dan cari perkembangan yang lebih baik. Duan Huayan mengucapkan beberapa kata ini dengan gigi terkatup. Chen Ye adalah murid favoritnya, tetapi dia tidak ingin Dewa Pengobatan menahannya. Terlebih lagi, ada krisis besar di balik gerbang Dewa Medis. Daozong. Sekarang kekuatan Chen Ye sangat kuat, tetapi Master Sekte Daozong tahu identitas asli Chen Ye, dan dia pasti akan menggunakan semua kekuatan Daozong untuk memburu. Dia tidak ingin menyakiti Chen Ye. Chen Ye menginjak kakinya, matanya tegas, dan dia mengulurkan tangannya dan menunjuk langsung ke langit. Aku, Chen Ye, ingin bersumpah demi Taoisme. Hidup adalah pribadi Dewa Pengobatan, dan kematian adalah hantu Dewa Pengobatan. Jika Anda meninggalkan gerbang kedokteran, hati Tao akan dihancurkan. Jiwa akan dihancurkan. Wajah Duan Huayan sangat berubah ketika dia mendengar sumpah hati ini, dia ingin menghentikannya, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Ini adalah sumpah Dao Xin. Sekali dilanggar, konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Chen Ye, kamu terlalu bingung. Chen Ye meletakkan tangannya dan berkata dengan serius, Tuan, tanpa Anda 5 tahun yang lalu, tidak akan ada saya sekarang. Saya, Chen Ye, bukan pria yang baik, tetapi saya juga tahu apa itu kebaikan. Dalam 5 tahun terakhir, Anda telah memperlakukan saya seperti anak kecil, melindungi saya, mengajari saya cara pengobatan dan kultivasi, seorang guru untuk 1 hari, seorang ayah seumur hidup. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saya tidak akan pernah melupakannya. Rumah keduaku. Duan Huayan sangat tersentuh. Dengan magang seperti itu, saya tidak menyesal dalam hidup saya. Tapi Chen Ye, kamu tidak tahu apa yang sedang dihadapi Dewa Pengobatan sekarang. Chen Ye tersenyum dan berkata langsung, Tuan, apakah Anda khawatir tentang Daozong? Mendengar Daozong, Duan Huayan mengangguk, aku akan menghancurkan Daozong. Aku tidak ingin kamu menjadi aku yang kedua. Meskipun kekuatanmu saat ini sangat kuat sehingga banyak sekte di Kunlun ketakutan oleh angin, tetapi jika Master Sekte tahu mengambil tindakan secara langsung, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah fakta. Untungnya, kekuatan yang kamu hancurkan sekarang berada di bawah nama Ye Jitian. Daozong seharusnya memperhatikan Ye Jitian, tapi bukan kamu. Di mata mereka, kamu, murid Dewa Pengobatan, seharusnya yang paling menghina. Ada. Bab 767. Ketika Chen Ye mendengar ini, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan, saya ingin tahu, seberapa kuat Daozong. Duan Huayan menghela nafas dan melihat ke kejauhan, seolah tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba berkata, mari kita begini, sebelum saya dihancurkan oleh Dantian, basis kultivasi saya berada di atas Void King Stage. Chen Ye tercengang, alam kultivasi Kunlun Su adalah alam transenden, alam suci, alam Raja Suci, alam Maya, alam Raja Maya, alam Taoyuan, alam Kaisar, Del. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuannya sebenarnya adalah dunia Raja Virtual. Sungguh keberadaan yang menakutkan ini. Duan Huayan merasakan keterkejutan Chen Ye, dan berkata lagi, dan Master Sekte dari Sekte Tao itu dapat melukai saya dengan satu gerakan, apakah Anda tahu betapa mengerikannya pihak lain? Ini bukan hal yang paling penting. Sebagai sekte kuno, Daozong jauh dari sederhana. Bahkan ada desas-desus bahwa ada leluhur Daozong yang telah hidup dari zaman kuno hingga sekarang. Meskipun itu adalah legenda, itu bukan tanpa dasar. Selama periode waktu ini, meskipun saya adalah kepala Sekte Dewa Medis, saya telah menyelidiki Sekte Tao melalui berbagai cara, dan saya menemukan beberapa hal yang tidak benar di Sekte Tao. Sekte Tao selalu tertarik untuk mencari jenius Kunlun Su, dan beberapa jenius ini telah menjadi murid Sekte Tao, dan beberapa telah menghilang secara misterius dan tidak punya tempat untuk pergi. Kedalaman Sekte Tao sudah cukup untuk membuat orang merasa kagum. Inilah mengapa gerbang Dewa Medis bersembunyi dari Sekte Tao. Sekte medis saat ini seperti semut, tetapi Sekte Tao adalah gajah raksasa. Aku tidak menginginkanmu. Memasuki air berlumpur ini, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati sebelum waktunya. Ini bukan ancaman,
ini fakta. Chen Ye, aku sudah memberitahumu semua kata-kata ini, kamu juga harus membuat keputusan. Jika kamu meninggalkan pintu Dewa Pengobatan, aku akan menyatakan bahwa kamu mengkhianati pintu Dewa Pengobatan dan mengusirmu selamanya. Dengan cara ini, Daosong tidak akan menghabiskan energi lagi untuk berurusan denganmu. Dalam pandangan Duan Huayan, ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Agaknya jika Chen Ye tahu bahwa Daosong mengerikan, dia akan memilih untuk menyerah. Itu sifat manusia, dia mengerti. Bagaimanapun, bakat Chen Ye saat ini, selama dia tidak mati sebelum waktunya, pasti akan menjadi pembuat aturan virtual Kunlun dalam 100 tahun. Saat itu, masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Yang harus dilakukan Chen Ye sekarang adalah berkompromi, bukan bertindak atas keinginannya. Namun, pada saat ini, mata Chen Ye bersinar dengan percaya diri, dan dia berkata langsung, Tuan, saya berkata, saya tidak akan meninggalkan pintu Dewa Pengobatan. Penurunan Gerbang Dewa Medis. Maka saya pribadi akan menjadikan Gerbang Dewa Medis sebagai sekte pertama di zaman kuno. Ketika saatnya tiba, kualifikasi apa yang harus diguncang Daosong? Jika Master Sekte-Sekte Tao-nya berani membuka pintu Dewa Pengobatan lagi, aku akan membunuh Sekte Tao. Tidak mudah baginya untuk membunuhku. Juga, di tempat pembunuhan, saya telah membunuh lebih dari selusin murid Tao. Karena saya telah tersinggung, saya akan benar-benar tersinggung. Ngomong-ngomong, Tuan, saya hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Anda, apakah Anda percaya padaku? Tiba-tiba, Chen Ye membuang kata-kata ini. Duan Huayan sedikit terkejut, Chen Ye benar-benar membunuh seorang murid Tao. Ingin menjadikan Sekte Dewa Medis sebagai sekte pertama Kunlun Su. Apa leluconnya? Medical Dao telah lama menurun, Martial Dao adalah yang paling dihormati, dan bahkan di mata kebanyakan orang, sekte tersebut bahkan bukan sekte. Belum lagi nomor satu, sulit bagi sekte biasa untuk menjadi Kunlun Su untuk naik ke langit. Sekte tidak bisa brilian oleh satu orang. Dia ingin menggelengkan kepalanya, tetapi tetap mengangguk, Tuan percaya itu. Detik berikutnya, Chen Ye melemparkan bom, Tuan, karena Anda percaya saya berjanji. Dalam 2 bulan, saya akan membuat Sekte Dewa Medis bergema di seluruh Kunlun Su. Dalam 2 tahun, saya akan menjadikan Sekte Dewa Medis sebagai sekte teratas Kunlun Su. Dalam 3 tahun, saya akan membunuh Sekte Dao Cahaya, dan bahkan membuat Master Sekte Dao berlutut di hadapan Dewa Medis. Di luar pintu. Suara itu sepertinya berasal dari 9 surga. Memekakkan telinga. Duan Huayan ingin tertawa, tetapi melihat wajah serius Chen Ye, dia masih tidak bisa tertawa. Murid ini benar-benar serius kali ini. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara gemetar, Tuer, kamu mengatakan bahwa dalam 2 bulan, pintu Dewa Pengobatan akan terdengar di Kunlun Su, tetapi karena rasio jenius di sekte itu. Chen Ye mengangguk, tepat. Tuan, Ji Siqing memberi saya kuota, dan saya akan menggunakan kuota ini untuk mewakili sekte Dewa Pengobatan. Saya harus membiarkan mereka mengerti siapa sekte yang menolak saya adalah Fangen. Siapa sampah? Duan Huayan buru-buru menyangkal, tidak. Sama sekali tidak. Jangan bicara tentang bahaya permainan itu. Anda benar-benar tidak bisa bermain atas nama sekte medis. Itu adalah pertempuran sekte seni bela diri, apa yang Anda lakukan sebagai sekte medis untuk bergabung dalam kesenangan. Selain itu, jika kamu tidak memerlukan perawatan medis untuk berurusan dengan orang lain, itu akan sangat merepotkan. Tentu saja, apa yang Chen Ye yakini tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Dia memandang Duan Huayan dan berkata-kata demi kata, Tuan, jangan khawatir, saya tidak perlu seni bela diri, saya akan menggunakan metode medis. Untuk menghancurkan kelompok sekte dan jenius yang merasa benar sendiri. Pada saat yang sama, sebuah laporan spiritual secara diam-diam didistribusikan ke seluruh Kunlun. Hanya dalam 1 jam, itu menyebar ke seluruh sekte dan kekuatan utama Kunlun Su. Mulai keributan. Tidak ada alasan lain selain karena seluruh panjang surat kabar memiliki 3 karakter besar. Kamu membunuh langit. Ye Jitian muncul di Kunlun Void untuk keempat kalinya. Terakhir kali muncul, aliansi darah dan sekte lain dihancurkan. Sekte utama Kunlun Su belum tenang, tapi kali ini, Ye Jitian benar-benar muncul lagi. Kali ini, Ye Jitian tidak mencari masalah dengan sekte. Sebaliknya, pergi ke tempat pembunuhan. Tempat di mana banyak sekte takut. Semua sekte menghela nafas panjang, mereka pikir itu bukan masalah besar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa apa yang Ye Jitian lakukan di tanah pembunuhan bahkan lebih menakutkan daripada menghancurkan sekte.
Langkah gila Ye Zitian, pamerkan bakatnya dalam alkimia dan hancurkan alkemis suci Hong Tao. Tolak undangan dan suta di tempat. Ye Zitian memenggal 4 pembangkit tenaga listrik Void Return Realm dengan satu pedang. Pertahankan postur yang kuat. Ye Qiling memerintahkan ribuan binatang buas untuk membunuh 10 pembangkit tenaga listrik Void Return Realm lagi. Semua menyerah. Dia bahkan meninggalkan komentar kejam untuk membunuh pembunuh yang pernah bergema melalui Kunlun Su. Orang gila. Benar-benar gila. Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengirim orang ke tanah pembantaian untuk menyelidiki kebenaran. Ketika masalah ini dikonfirmasi, pertemuan darurat diadakan semalam. Hanya ada satu tema untuk pertemuan ini, dan itu adalah Ye Zitian. Keberadaan Ye Zitian hampir mengguncang 80% Sekte Kunlun, dan itu benar-benar mimpi buruk bagi mereka. Meskipun tidak jelas mengapa Ye Zitian membuat kerusuhan di Killing Land, satu hal yang pasti, keberadaan Ye Zitian adalah bom waktu. Dia tidak tahu kapan dia akan muncul. Saya tidak tahu siapa yang akan saya lakukan lain kali. Aku bahkan tidak tahu kultivasi macam apa Ye Zitian ini. Sepertinya kultivasi Ye Zitian tidak menentu dan tak terduga. Dari sudut pandang mata, Void Return Realm tidak cukup untuk mengukur Ye Zitian. Sangat mungkin berada di dunia raja virtual atau lebih tinggi. Selain itu, orang ini bahkan tidak peduli dengan pembunuh tanah pembantaian dan pagoda pil. Siapa lagi yang berani menggerakkan orang seperti ini? Bab 768. Kunlun Su, Keluarga Ji. Kamar kerja wanita dengan sedikit aroma. Gadis itu bersandar di jendela, di bawah cahaya, wajahnya sebening batu giok, seperti bulan sabit pusing, lembut dan bersahaja. Ji Siking meletakkan laporan spiritual di tangannya dan jatuh ke dalam meditasi yang panjang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan krisis sejak dia lahir. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia telah menjadi bintang di pelukan bulan. Kata jenius sepertinya hanya miliknya. Bakat dan akar spiritualnya sangat bertentangan dengan langit. Dia bahkan terbiasa menikmati tatapan orang lain, yang juga memupuk hatinya yang dingin. Tidak ada yang bisa masuk ke matanya. Kecuali Chen Ye dari Sekte Dewa Medis. Tapi sekarang, ketika nama Ye Zitian muncul di masanya, dia menyadari bahwa semuanya salah. Bahkan berkali-kali, dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya benar-benar jenius? Ye Zitian saat ini tidak hanya melawan langit dengan seni bela diri, tetapi juga dengan dantau dan teknik penjinakan binatang yang cukup untuk membuat sebagian besar Kunlun Su muda melihat ke atas. Bahkan biarkan dia melihat ke atas. Dia datang ke jendela, angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambutnya berkibar seperti peri. Tapi di atas wajah cantik itu, ada sedikit kerutan. Seolah terjebak dalam pemikiran yang tak terbatas. Dia tiba-tiba ingin bertemu dengan pria bernama Ye Zitian ini. Dia sangat penasaran. Perasaan ini semakin kuat. Bukan hanya karena rasa simpati timbal balik di antara para jenius, tetapi juga karena Ye Zitian mungkin memiliki pil kuno di tangannya, yang merupakan satu-satunya kunci untuk menyembuhkan ayahnya. Sister Jilin pergi ke Huaxia untuk mencari Ye Zitian beberapa hari yang lalu, dan sekarang sepertinya arahnya salah. Ye Zitian sama sekali tidak berada di Huaxia. Sudah waktunya untuk membawa gadis ini kembali. Untuk saat ini, anggota keluarga Ji mungkin tidak dapat menemukan Ye Zitian. Hanya dia yang melakukannya sendiri. Dia telah ke tempat pembunuhan Gunung Yuchang berkali-kali, dan dia tahu itu. Pelajari lebih lanjut tentang gaya si pembunuh. Ye Zitian membuat adegan pembantaian, dan bahkan membunuh orang-orang di sekitarnya. Pembunuhnya pasti akan menemukan Ye Zitian dengan cara apapun. Jika sesuatu terjadi pada Ye Zitian, hidup ayahnya akan berakhir di sini. Ji Siking tidak lagi ragu-ragu, mengenakan sepotong pakaian, memegangnya dengan 5 jari, dan pedang tipis muncul langsung di telapak tangannya yang putih dan ramping. Kemudian, pedang panjang itu diletakkan di pinggang seperti ular air. Pinggang, dada, bokong, dan ukuran yang sempurna sudah cukup untuk membuat sebagian besar wanita Kunlun merasa malu. Xiao Qing, biarkan Ji He datang menemuiku segera. Ji Siking memerintahkan seorang pelayan. Ji He adalah satu-satunya yang melihat Ye Zitian, dia harus membawanya. Ya Bu. 10 menit kemudian, Ji He, yang mengenakan pakaian biru, buru-buru muncul di aula keluarga Ji. Saudari Siking, Anda membiarkan saya datang ke sini sangat terlambat karena... Ji Siking berkata langsung ke intinya, ikuti aku ke tempat pembunuhan. Ji He terkejut, Saudari Siking, apakah Anda mencari Ye Zitian? Ji Siking mengangguk, ya, orang ini sangat penting bagi keluarga Ji saya.
Tapi bukankah Ye Jitian sudah meninggalkan tempat pembunuhan? Apakah kita akan terlambat di masa lalu? Ji He bertanya-tanya. Ji Siking menggelengkan kepalanya, karena Ye Jitian memiliki kendali atas pasukan binatang buas, dia harus memiliki pijakan di Gunung Yuchang. Tidak peduli apa, aku akan pergi dan melihatnya. Ji He mengangguk, kakak Siking, kapan kita akan pergi? Sekarang. Pada saat ini, di dalam gua. Baik Chen Ye dan Duan Huayan mengambil pil obat dan mulai menyembuhkan luka mereka. Dalam pertempuran ini, kedua organ internal mereka terluka parah. Karena Tuan Duan Huayan tidak memiliki dantian, kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi beberapa kali lebih lambat dari biasanya. Untungnya, Chen Ye terus memurnikan pil obat untuk diminumnya. Butuh 1 hari penuh bagi Chen Ye untuk membuka matanya. Dia telah kembali ke kondisi puncaknya, dan kultivasinya juga telah banyak menembus, dan dia masih selangkah lagi untuk memasuki alam suci. Hanya kesempatan. Setelah menyeberang ke alam ini, dan dihadapkan dengan beberapa Void Return Realm awal, Chen Ye mungkin bisa membunuh tanpa bantuan kartu trufnya. Tetapi di hadapan beberapa pembangkit tenaga listrik di puncak Void Return Realm, dia masih berjuang. Dia memandang Tuan Pucat, dan merasa bahwa energi spiritual langit dan bumi terus-menerus berkumpul di dantian tuannya, menghilang dalam sekejap mata, dan dia merasa sedikit tertekan. Pengalaman tuannya terlalu tragis. Master Sekte Tao yang seperti binatang tidak boleh tinggal. Dia ingin membantu tuannya. Namun, fragmentasi dantian Master bukanlah fragmentasi biasa, jika tidak, Master tidak akan dapat memperbaikinya sepanjang waktu. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Semua orang di Kunlun Su tidak dapat menyelesaikan masalah Master Dantian. Tapi satu orang harus bisa. Itu Lin Qingxuan. Tanpa ragu, Chen Ye memegang batu hitam kecil dan langsung memasuki pemakaman reinkarnasi. Pada saat ini, Lin Qingxuan sedang bermain catur, anehnya dia benar-benar bermain catur dengan tangan kiri dan tangan kanannya. Guru, duduk. Sebuah suara tua terdengar, Chen Ye hanya bisa duduk dengan patuh. Dia mencoba berbicara beberapa kali, tetapi terganggu oleh Lin Qingxuan. Seolah-olah Lin Qingxuan mengajarinya sesuatu dengan sengaja atau tidak. Permainan catur akhirnya berakhir, Lin Qingxuan berdiri, melihatnya dengan penuh minat, dan bertanya, "Guru, apa yang baru saja Anda temukan?" Chen Ye menggelengkan kepalanya, "Murid saya tidak tahu." Lin Qingxuan tersenyum, "Itu normal bagi Anda untuk tidak tahu, lagi pula, Anda belum mengalami era kuno, dan Anda belum menyaksikan kebangkitan dan kekuatan etika medis. Kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan lain kepada Anda. Apakah Anda tahu mengapa saya bisa menekan sekte seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya sendirian?" Chen Ye berpikir dalam-dalam sejenak, dan kemudian menjawab, "Guru menyembuhkan Tao dan mencerahkan pikiran, jarum perak dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan sekte seni bela diri secara alami akan kalah." Lin Qingxuan menggelengkan kepalanya, "Guru, pada kenyataannya, Anda masih tahu terlalu sedikit tentang cara medis. Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa cara medis lebih unggul daripada seni bela diri karena cara medis. Mengubah kekuatan magis. Memberi darah. Zen Sanhe. Kekuatan supernatural yang Anda pelajari di puncak Qingxuan hanyalah sedikit kekuatan supernatural. Jika Anda mengontrol kekuatan supernatural yang sebenarnya, apa itu Sekte Dao?" Chen Ye terkejut, dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Lin Qingxuan berkata, "Saya tidak punya banyak waktu, dan saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya ajarkan kepada Anda, jadi saya mungkin tidak melakukan apapun untuk Anda di masa depan, dan semuanya tergantung padamu. Tapi aku akan memberimu semua hal yang paling penting, hanya karena kamu mengatakan bahwa kamu akan menggunakan cara medis untuk mengubah gerbang dewa pengobatan menjadi sekte pertama zaman. Gerbang kedokteran dewa awalnya diciptakan oleh saya, Lin Qingxuan. Anda dan saya juga dianggap takdir. Dalam hal ini, saya akan membantu Anda dengan segala cara. Juga, aku tahu tujuanmu datang ke sini. Salah satu alasan terpenting mengapa dantian Duan Huayan tidak dapat diperbaiki adalah karena seseorang menggunakan sihir kuno untuk secara paksa membuka dantian itu. Pada saat yang sama, itu menyegel jiwa dan jika segel sihir tidak dicabut, semua cara di dunia tidak dapat diperbaiki." Ketika Chen Ye mendengar kata-kata ini, napasnya sedikit pendek. Dia tahu bahwa Lin Qingxuan punya cara. "Tuan, bisakah kamu memecahkannya?" Lin Qingxuan melambaikan lengan bajunya, "Sihir kuno adalah hal sampingan di depan praktik medis Lin Qingxuan saya. Jika saya ingin mematahkannya, itu hanya masalah beberapa menit. Hanya saja aku tidak bisa menyia-nyiakan keadaan lagi sekarang. Jadi, jika kamu ingin menerobos sihir kuno itu, kamu hanya bisa menggunakan tanganmu." Bab 769
Dengan tanganku. Chen Ye sedikit bingung, tidak mungkin untuk mematahkan sihir kuno ini dengan kemampuannya sendiri. Tuan, ranah dan basis kultivasi saya secara logis seharusnya tidak mungkin. Lin Qingxuan mengangguk, Anda masih memiliki pengetahuan diri, basis kultivasi Anda saat ini secara alami tidak mungkin untuk memecahkan penyihir kuno. Jika saya menebak dengan benar, orang yang melukai dan menyegel Duan Huayan tidak biasa. Kesenjangan antara kekuatan Anda dan kamu seperti parit. Dia tidak membunuh mereka semua pada awalnya, tapi dia yakin tidak ada yang bisa memecahkan sihir kuno ini di dunia. Memang benar tanpa aku, hanya ada sedikit orang di Kunlun Su yang bisa menerobos. Guru, apapun yang terjadi, Anda masih harus berhati-hati dengan praktisi yang melukai Duan Huayan ini. Orang seperti ini jelas tidak sesederhana permukaannya. Untungnya, cara pengobatan selalu mengangkangi cara seni bela diri, dan semua teknik tidak terlihat. Melihat bahwa Lin Qingxuan tidak mengatakan metode untuk waktu yang lama, Chen Ye berkata, Tuan, apa yang Anda perlu saya lakukan? Lin Qingxuan tidak terus berbicara omong kosong, dan berkata langsung, Anda perlu menyiapkan 127 jenis bahan obat, dan kuali yang dapat menahan suhu yang sangat tinggi, dan kuali ini jauh lebih besar dari dan kuali biasa, cukup untuk meletakkan Duan tubuh Huayan yang terbaring. Mendengar kata-kata ini, Chen Ye tercengang. Bagaimana perasaannya bahwa Lin Qingxuan akan memurnikan Master Duan Huayan menjadi pil obat? Jika kalimat ini keluar dari mulut Hong Tao, dia mungkin masih akan sedikit mempercayainya. Lagi pula, apa yang terbaik dari Hong Tao adalah menggunakan orang sebagai Dan Yin. Selain itu, dia tidak memiliki danding yang begitu besar sekarang. 127 jenis bahan obat jauh melebihi keberadaan yang disimpan di kuburan reinkarnasinya. Kecuali ada apotek, tidak mungkin mendapatkan bahan obat yang begitu beragam. Lin Qingxuan melihat rasa malu Chen Ye, dan berkata, Anda dapat menyelesaikan masalah bahan obat sendiri, dan saya dapat memberi Anda nasihat tentang danding. Di gedung Hong Tao barusan, indera spiritual saya merasa bahwa danding semacam ini tersembunyi. Rumah Pil Yu Hong Tao. Datanglah kepada saya ketika Anda memiliki semua hal ini bersama-sama. Setelah selesai berbicara, Lin Qingxuan melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah pil berisi ramuan obat jatuh ke telapak tangan Chen Ye. Kemudian Lin Qingxuan menghilang ke pemakaman reinkarnasi. Chen Ye melihat Dan Fang di tangannya dan menghela nafas, dan hanya ada tempat pembunuhan di toko ramuan obat terdekat. Dia harus pergi. Tidak hanya itu, dia harus memaksa masuk ke gedung merah. Begitu Hong Tao meninggal, seluruh tempat pembunuhan pasti kacau balau. Ketika saya pergi ke sana saat ini, saya pasti mengenai moncong pistol. Untungnya, perhatian semua orang tertuju pada Ye Jitian, dia masuk dengan wajah aslinya, dan tidak ada masalah serius. Terlebih lagi, sepasang saudara perempuan masih menunggu di hotel, dan Wen Lifeng membiarkannya menjaga, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Tetapi jika dia meninggalkan gua, siapa yang akan melindungi keselamatan Duan Huayan? Ketika Chen Ye kembali ke dunia nyata, Duan Huayan telah membuka matanya dan menatap Chen Ye dengan rasa ingin tahu. Chen Ye berdiri dan berkata kepada tuannya, Tuan, saya memiliki beberapa ekor yang belum saya tangani. Saya mungkin pergi ke tempat pembunuhan. Pada hari ini, Anda harus ingat untuk tidak meninggalkan gua ini. Duan Huayan mendengar bahwa Chen Ye akan kembali, pupil matanya melebar, dan dia langsung menolak, tidak. Tingkat bahaya dari tempat pembunuhan jauh melampaui segalanya. Jika kamu pergi sekarang, kemungkinan besar kamu akan melakukannya. Ditemukan. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa Chen Ye berpikir untuk pergi ke tempat pembunuhan saat ini. Meskipun kekuatannya sangat kuat, jika sekelompok orang datang untuk menghadapinya, tidak ada peluang untuk menang. Tuan, yakinlah, si pembunuh sedang mencari Ye Xitian, apa hubungannya dengan saya, Chen Ye? Juga, diperkirakan kebanyakan orang berpikir bahwa saya telah meninggalkan tempat pembunuhan. Tempat paling berbahaya tidak diragukan lagi. Tempat paling aman. Tidak akan ada bahaya. Ketika Duan Huayan mendengar ini, setelah berpikir sejenak, dia tergerak karena Anda memiliki sesuatu yang penting. Tetapi sebagai seorang guru, Anda hanya memiliki satu permintaan. Anda harus datang ke sini sebelum besok malam, atau saya pribadi akan pergi ke tanah pembunuhan untuk menemukanmu. Ini baik. Chen Ye tidak lagi ragu-ragu, berbalik untuk pergi, dan ketika dia datang ke pintu masuk gua, dia berkata dengan dingin, Xiao Hei. Raja Harimau Hitam datang ke Chen Ye dalam sekejap. Jaga lubang ini. Jangan biarkan tuannya membuat kesalahan, kalau tidak, aku akan bertanya padamu. Mendengar perintah ini, Raja Macan Hitam mengangguk, aura pembantaiannya menyebar, dan matanya menatap segala sesuatu di sekitarnya. Siap.
Dengan jaminan Raja Macan Hitam, batu di hati Chen Ye dapat dirobohkan, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah orang ini. Bahkan jika si pembunuh menemukan tempat ini, tidak akan mudah untuk ditangkap. Duan Huayan menatap sosok Chen Ye yang menghilang dengan banyak pikiran, berharap dia akan kembali dengan selamat. Setelah setengah jam, Chen Ye datang ke gerbang tempat pembunuhan. Apinya berkedip-kedip. Ada lebih dari selusin pria kuat yang menjaga gerbang Duang Cheng. Ada juga dua master dari Void Return Realm yang memindai semua yang ada di dalamnya. Untungnya, penampilan Chen Ye tidak membuat mereka menyadarinya. Di mata mereka, ranah Chen Ye terlalu rendah, dan mereka memandang seluruh tempat pembunuhan dengan jijik. Buka tanganmu dan cari. Seorang pria berbaju besi berkata dengan dingin. Meskipun Chen Ye memiliki kemampuan untuk membunuh penjaga gerbang ini, dia jelas tidak akan melakukannya. Karena begitu si pembunuh diperingatkan, segalanya akan menjadi terlalu banyak masalah. Chen Ye memandang orang-orang di depannya dengan penuh minat, mengeluarkan beberapa batu roh tingkat tinggi dan membagikannya. Saya datang ke sini dengan ayah saya beberapa tahun yang lalu. Tampaknya tidak terlalu ketat pada waktu itu. Mengapa tempat pembunuhan seperti ini sekarang? Beberapa orang menggeledah tubuh Chen Ye, membandingkan potret Ye Xitian di dinding, mengambil batu roh Chen Ye dan berkata dengan tidak sabar, "Nak, kamu datang ke tempat pembunuhan pada waktu yang salah kali ini. Ini akan menjadi sangat ketat akhir-akhir ini. Jangan keluar kecuali terpaksa." Chen Ye berpura-pura patuh dan mengangguk, berbaur langsung ke kerumunan. Ketika saya masuk ke dalam, jalan-jalan penuh dengan orang-orang kuat dari panggung Raja Suci dan panggung pengembalian Void. Jelas bahwa kelompok orang ini menggeledah ruangan. Sangat tidak efisien. Siapapun yang memakai topeng dibuka paksa. Jika Anda tidak patuh, penggal langsung. Jalanan penuh dengan darah dan mayat. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dia berjalan menuju toko ramuan obat terbesar di Killing Land. Meskipun sebagian besar etalase tutup karena kekacauan Ye Xitian, toko obat herbal tampaknya masih buka. Bagaimanapun, Ye Xitian bertarung di alun-alun, dan terlalu banyak orang terluka. Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk bisnis apotek, dan penanggung jawab apotek tidak bisa berhenti tertawa, berharap Ye Xitian datang beberapa kali lagi. Memasuki apotek, Chen Ye berjalan langsung ke lelaki tua di tengah, dan dia mengeluarkan resep pil yang penuh dengan ramuan obat. "Halo, siapkan ramuan ini untukku." "Baik." Orang tua itu meminum pil itu dan hendak meminum obatnya, ketika melihat isi di atas, tubuhnya tampak membatu. Dia belum pernah melihat orang yang meminta begitu banyak ramuan obat. Untuk apa ini? Alkimia. Tidak mungkin. Bab 770. Orang tua itu melirik Chen Ye dengan penuh minat, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apakah Anda yakin benar? Ada lebih dari 100 jenis tanaman obat, beberapa di antaranya bahkan lebih langka, dan mungkin tidak tersedia di toko. Apakah itu kesalahan?" "Sudah." Chen Ye menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, "Tidak salah. Saya telah meneliti tanaman obat baru-baru ini, dan saya telah gagal berkali-kali. Saya berencana untuk membeli lebih banyak kali ini, dan orang tua provinsi berjalan di sini. Tangkap sebanyak yang kamu punya di sini." Orang tua itu melirik Chen Ye lagi, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa pihak lain sedikit aneh. Tapi perasaan ini tidak bisa dijelaskan, dan tanpa memikirkannya, dia berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. "Tunggu sebentar, Tuan." Tidak lama kemudian, lelaki tua itu mengetuk pintu di halaman belakang. "Nona, ini saya punya sesuatu untuk dilaporkan." "Masuk." Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, itu adalah suara seorang wanita. Pintu tiba-tiba terbuka, dan rumah dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Orang tua itu masuk dengan hati-hati. Saya melihat bahwa rumah itu sangat sederhana. Sebuah dinding dan seorang gadis. Gadis itu memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang panas, mengenakan rompi hitam. Benda perkasa itu hampir lepas. Setengah lingkaran penuh sudah cukup untuk membuat banyak praktisi gila. Mungkin itu karena dia terlalu lama menyempurnakan alkimia, dan tubuhnya dipenuhi keringat harum, dan rambutnya yang panjang dan halus diikat dengan pita merah muda. Tampaknya ada jejak aura abadi yang melayang di sekitarnya, bukan dari dunia. Kulitnya yang lebih bagus dari salju, membuat orang tidak berani menatap langsung. "Penatua Qiyu, apa yang terjadi dengan apotek?" Wanita itu membuka matanya, telapak tangannya gemetar, dan sebuah pil digantung di telapak tangannya. Pangkatnya sangat tinggi, dan ternyata menjadi obat mujarab yang sangat dekat dengan peringkat ketujuh. Bahkan melampaui Hong Tao.
Tidak ada yang akan mengira bahwa di belakang satu-satunya apotek di tanah pembunuhan, akan ada alkemis top muda seperti itu. Penatua Qiyu jelas tidak berani melihat langsung ke wanita itu, jadi dia berbalik ke samping dan berkata, "Nona, Anda meminta saya untuk memperhatikan semua orang yang membeli bahan obat khusus, tetapi satu datang hari ini." Wanita itu berdiri, mengambil handuk di sebelahnya dan menyeka keringatnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang aneh. Penatua Qiyu berjalan ke samping dan menyerahkan pil yang diberikan Chen Ye kepadanya, "Nona, tolong lihat, ada seorang pria yang sangat muda di luar yang ingin membeli lebih dari 100 jenis bahan obat dan apotek belum menemukan yang sebesar itu. Dalam setahun. Pesanan." Oh. Begitu wanita itu memegang jari-jarinya yang ramping, dan Fang muncul di telapak tangannya. Membeli begitu banyak bahan obat adalah memurnikan ramuan obat langka, atau merupakan pemborosan yang tidak mengerti apa-apa. Matanya yang indah melirik konten pada pil itu. Senyum menghina tiba-tiba menegang. Sebuah kerutan. Seperti dalam perenungan yang mendalam. Ini, bagaimana ini seperti resep dari zaman kuno. Sayang sekali hanya bahan obat yang dicantumkan, tapi tidak spesifik. Kuncinya adalah orang seperti apa yang membutuhkan resep ini. Masing-masing bahan obat di tempat ini bertentangan satu sama lain, tetapi begitu mereka dicampur dan disempurnakan, semuanya akan dibatalkan. Metode ini sama sekali tidak mungkin dimiliki oleh orang biasa. Entah pihak lain adalah top alkemis tingkat, atau orang di belakang orang ini adalah alkemis tingkat atas. Wanita itu jelas dikejutkan oleh Dan Fang. "Nona, apakah Anda masih perlu memberikan bahan obat kepada orang ini?" tanya Qiyu Lao. Sudut mulut wanita itu menarik minat, "Saya masih ingin bertemu orang seperti ini, mengapa tidak memberikannya? Ayo, berikan orang ini bahan obat terbaik di apotek. Jika ada beberapa resep yang tidak tersedia, mereka akan diambil dari resep pil saya." Ketika Qiyu Lao mendengar kalimat ini, ekspresinya jelas sedikit terkejut. Di belakang wanita muda itu berdiri pagoda Dangsu, dan setelah 3 tahun, dia dengan tegas meninggalkan keluarganya di sini. Berkonsentrasi pada alkimia. Bahkan jika reputasi Hong Tao bergema di tempat pembunuhan, wanita muda itu tidak akan melawan atau merebutnya. Tampaknya dia sangat meremehkan segala sesuatu di dunia, tetapi dia hanya tertarik pada dunia batin alkimia. Dan di depannya, wanita muda itu benar-benar ingin mengeluarkan beberapa bahan obat penting dari ruang pilnya. "Gila. Jangan terburu-buru. Ketika semuanya sudah siap, serahkan langsung padaku." Gadis itu memesan lagi. "Ya, Nona." Qiyu Lao berhenti memikirkannya dan langsung turun. Setelah 10 menit penuh, Penatua Qiyu mendatangi gadis itu dan dengan hati-hati membagikan liontin giok penyimpanan. "Nona, semuanya ada di sana, banyak yang sama. Ini baik." Wanita itu menggenggam dengan 5 jari, dan liontin giok penyimpanan jatuh langsung ke telapak tangannya, dan kemudian dia pergi ke apotek. Tapi saat ini, Chen Ye sedang menunggu dengan sabar di rest area. Jika ada yang kurang, dia hanya bisa pergi ke tempat Hong Tao untuk melihatnya. Jika Anda benar-benar tidak dapat menyelesaikan semuanya, Anda akan berada dalam masalah. "Tuan, apakah ini resep pil Anda?" Sebuah suara manis bergema seketika, menyapu dinginnya wanita di halaman belakang tadi. Chen Ye mengangkat kepalanya dan melihat seorang gadis seksi datang ke arahnya. Gadis kunci hanya mengenakan rompi hitam. Tubuh panas tidak diragukan lagi terungkap. Rasa garis dan gelombang berombak tepat. "Anda." Chen Ye melihat ke belakang dan berkata. Gadis itu tersenyum indah dan menyerahkan resep di tangannya, "Tuan, nama saya Luo Yao, dan saya adalah pemilik apotek ini. Senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya." Chen Ye membawa Dan Fang kembali, bertanya-tanya apakah Luo Yao melakukannya dengan sengaja, tubuhnya sedikit bersandar, dan payudaranya yang penuh tidak diragukan lagi terungkap. Pada saat yang sama, ujung jarinya menyapu telapak tangan Chen Ye. Gelombang hati. "Kamu Chen." Chen Ye juga berkata. Luo Yao mengangguk, "Nama yang bagus, ya, dan liontin giok penyimpanan ini, yang berisi bahan obat yang dibutuhkan Tuan Ye, semuanya lengkap." Chen Ye langsung bingung. Baru saja, lelaki tua itu dengan jelas mengatakan bahwa ramuan dalam resepnya kurang, mengapa mereka tiba-tiba memiliki semua bahan. Dia mengambil liontin giok, meliriknya, dan menemukan bahwa itu tidak hanya lengkap, tetapi sebagian besar bahan obatnya sangat bermutu tinggi. Dia tidak berpikir ada makan siang gratis di dunia. "Nona Luo Yao, apakah Anda tahu harga bahan obat ini?" Bagaimanapun, itu adalah transaksi, jadi Chen Ye bisa memberikan lebih banyak batu roh. Tanpa diduga, Luo Yao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum,
Tuan Ye, gadis kecil itu juga suka alkimia, jadi resep ini harus diberikan kepada Tuan Ye untuk berteman. Kemudian dia menunjukkan senyum dan berkata, tetapi gadis kecil itu memiliki keraguan di dalam hatinya, ramuan obat macam apa yang Tuan Ye rencanakan untuk disempurnakan, dan bagaimana begitu banyak bahan obat dapat memastikan bahwa kuali pil tidak akan berantakan. Tentu saja, jika Tuan Ye tidak nyaman untuk mengatakannya, gadis kecil itu tidak akan malu. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata ini, dia menjadi serius dalam sekejap. Luo Yao ini tidak tahu asal-usulnya, jadi dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa tentang Dan Fang. Dia langsung mengeluarkan beberapa batu roh bermutu tinggi dan meletakkannya di atas meja. Saya, Chen Ye, tidak suka disukai oleh orang lain, batu roh ini seharusnya cukup, tentu saja, saya bersedia membuat Nona Luo Yao sebagai teman. Itu saja, selamat tinggal. Setelah berbicara, Chen Ye segera pergi. Luo Yao secara alami tidak mengejar, dan matanya yang cerdas bersinar dengan sedikit minat. Penatua Qiyu datang, melihat ke belakang Chen Ye, dan berkata, Nona, lepaskan saja anak ini. Juga, bagaimana Nona tahu bahwa anak ini yang membuat alkimia?